Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 329, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. 8 orang, itu 8 orang dari Zanlong. Meskipun Yaga Jaorin tahu apa yang terjadi di Balai Persatuan Longmen malam itu, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan cemas pada saat ini, Tuan Muda Enzo, apakah Anda yakin hanya 8 dari mereka yang diizinkan untuk berpartisipasi? Kami menghadapi seni bela diri dari 23 negara dan wilayah saat ini. Atas nama grup, apakah Anda membutuhkan saya untuk memilih beberapa penerus seni bela diri yang lebih luar biasa? Yaga Jaorin sangat khawatir bukan karena dia memandang rendah Zanlong, tetapi karena dia khawatir. Lagi pula, yang dia hadapi adalah perwakilan kelompok seni bela diri dari 23 wilayah. Apalagi dunia persilatan kali ini menjadi tantangan bagi seluruh dunia, jika terjadi kesalahan maka seluruh dunia persilatan akan malu. Oleh karena itu, Yaga Jaorin harus bertindak hati-hati. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, mari kita atur seperti ini. Selain itu, akan diumumkan malam ini bahwa hanya akan ada 8 orang yang berpartisipasi dalam dunia seni bela diri, dan mereka akan menantang semua delegasi seni bela diri. Selama salah satu dari 8 kalah, seni bela diri kita akan menarik diri dari Asosiasi Seni Bela Diri Dunia mulai sekarang. Setelah Aiden Enzo selesai berbicara, wajah keluarga Jaorin di ruangan itu semuanya tidak percaya. Bahkan 6 master pun terkejut. Tuan Muda Enzo, persiapan apa yang harus berani Anda katakan seperti ini? Melihat semua orang ingin membujuk, Aiden Enzo bangkit dan berkata, jangan khawatir, kali ini Arena Group telah disepakati sebelumnya bahwa para master dan orang-orang hebat tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Jangan meremehkan orang yang lahir di Zanlong, saya percaya, tidak ada seorang pun yang menjadi lawan mereka. Terlebih lagi, mereka semua diajar oleh guru. Petik 2. Mendengar ini, semua orang merasa lega. Ya, Zanlong yang dibawa oleh Zibrano Targo yang terkenal itu. Aku yang terlalu khawatir, aku akan membuat pengaturan sekarang. Yaga Jaorin menangkupkan tangannya, lalu meninggalkan ruangan dan pergi untuk membuat pengaturan. Murid keluarga Jaorin yang tersisa juga bubar. Di dalam ruangan, hanya tersisa 6 master dan Troya Mars. Kekuatan macam apa 12 kuil suci di barat. Aiden Enzo berdiri di jendela, melihat pemandangan di luar, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Hubungan apa yang dimiliki Aula Pluto Hades di 12 kuil suci barat dengan saudara perempuan saya? Troya Mars menjelaskan, 12 kuil suci di barat bertanggung jawab atas barat, dan setiap kuil memiliki pembagian wilayahnya sendiri. Kuil didominasi oleh raja atau dewa mereka sendiri, dan master dari setiap kuil adalah sarana dan kekuatan. Mereka yang mencapai langit bisa disebut sebagai panglima tertinggi di barat. Beberapa dari orang-orang ini adalah raksasa bisnis, beberapa komandan zona perang, dan beberapa raja bawah tanah. Singkatnya, mereka semua adalah orang-orang yang tidak bisa diremehkan. Apalagi, ada utusan suci di setiap kuil, yang bertanggung jawab menurut perintah penguasa kuil, berkeliling dunia untuk mengumpulkan uang atau menumbuhkan kekuatan untuk kuil. Penjelasan Troya Mars membuat Aiden Enzo berpikir keras. Dia bertanya, Hades, orang. Macam apa dia? Mendengar ini, Troya Mars memutar matanya, menatap Aiden Enzo dengan sedikit terkejut, dan bertanya, Tuan Muda, apakah Anda memiliki hubungan dengan Hades? Ada gesekan kecil. Aiden Enzo tidak mengungkapkan kebenarannya. Troya Mars mengerutkan kening, melipat tangan di dadanya, berdiri di dekat pintu, merenung sejenak, dan berkata, jika memungkinkan, saya harap Tuan Muda tidak akan memiliki kontak dengan Hades, Raja Dunia Bawah. Tidak di bawah saya. Di antara 12 kuil suci, 3 yang terkuat adalah Zeus, Dewa Matahari, dan Pluto Hades. Aiden Enzo terdiam, dan dari kata-kata Troya Mars, dia mengerti bahwa Pluto Hades bukanlah orang yang tidak mudah tersinggung. Jadi, hubungan seperti apa yang adikku miliki dengan Hades? Hal penting apa yang diambil saudara saya dari Pluto Hades, dan Pluto Hades mengirim seseorang untuk masuk? Anda harus tahu bahwa ketika kelompok pengaruh semacam itu memasuki negara, ia pasti akan diawasi di dalam wilayah tersebut.
Jika terjadi konflik antara aku dan Pluto Hades, seberapa yakin kamu bisa mengalahkannya? Aiden Enzo berbalik, menatap Troya Mars dengan serius dan bertanya. Troya Mars menjawab dengan jujur, 50% yakin. Kemudian, dia melanjutkan, Hades, Raja Dunia Bawah, memiliki 5 kunci. Kekuatannya di barat tidak boleh diremehkan. Petik 2. Aiden Enzo mengangguk, sedikit kekhawatiran muncul matanya. Kemudian, dia berkata kepada 6 master, Kakak, saya ingin mengundang Anda dan Senior Pan untuk kembali ke Shanghai untuk melindungi seseorang secara diam-diam. Diano Pan dan Greta Mei mengangguk. Kembali ke Vivian Low, dia dan Rebecca Jaurin berada di kamar tidur, berbicara tentang hati putri mereka. Saudari Vivian, izinkan saya bertanya, jika saya menyukai seorang pria, tetapi pria ini memiliki seseorang yang dia sukai, dan dialah yang tidak akan pernah berubah, haruskah saya menyerah? Rebecca bertanya dengan mata besarnya yang berkedip. Duduk di kepala tempat tidur, Vivian Low mengusap perutnya dan bertanya, seberapa besar kamu menyukai pria itu? Aku rela mati untuknya. Rebecca menjawab dengan cepat. Vivian Low berpikir sejenak, dan berkata, suka adalah hal yang pribadi. Jika kamu benar-benar menyukainya, kamu harus mencari kesempatan untuk mengungkapkan isi hatimu. Jika pihak lain masih menolak, aku akan memberkati pihak lain dan pergi. Karena, jika kamu benar-benar menyukainya, jika kamu menyukai seseorang, kamu tidak akan membuat masalah bagi mereka. Bagaimana dengan cinta? Rebecca Jaurin bertanya lagi. Vivian Low mengangkat kepalanya, melihat ke jendela, dengan senyum manis di bibirnya, dan berkata, cinta adalah masalah antara dua orang. Hanya ketika kamu saling mencintai, itu bisa disebut cinta. Petik 2. Rebecca Jaurin cemberut mulut kecilnya, mengistirahatkan dagunya dengan tangannya, dan bertanya, suka dan cinta bukankah itu sama? Bukankah cinta juga suka? Vivian Low tersenyum dan berkata, kamu masih muda dan tidak mengerti. Suka itu suka, cinta adalah cinta, itu berbeda. Rebecca Jaurin menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sangat sulit. Kemudian, dia memandang Vivian Low dengan iri, dan berkata, Saudari Vivian, aku sangat iri padamu. Ada pria yang mencintaimu seperti kakak Aiden Enzo. Petik 2. Vivian Low tersenyum padanya dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu menyukainya? Siapa pria itu? Tunjukkan padaku, bagaimana kalau aku memeriksamu? Mendengar ini, wajah kecil Rebecca Jaurin tiba-tiba menjadi panas, dan dia berkata dengan malu-malu, tidak perlu. Favoritku adalah saudara Aiden Enzo. Vivian Low tersenyum, dan melihat ekspresi Rebecca sebagai seorang gadis muda, dia iri dengan kecantikan masa mudanya. Pada saat yang sama, di rumah sakit Shanghai, di bangsal Adelina Enzo. Poppy, yang mengenakan gaun hitam, selutut, memiliki bibir merah menyala dan rambut bergelombang, dia berpakaian sangat seksi dan mempesona, dan dia sedang duduk di bangsal. Bos punya ide baru, situasinya telah berubah, dan dia ingin kamu mundur dari Shanghai, kata Poppy. Mengapa? Adelina Enzo sedikit mengernyit. Poppy menjawab, Aiden Enzo menahan Luciano Enzo, Guinza Enzo, Logan Enzo dan lainnya dari keluarga cabang, yang mengganggu keluarga cabang sedang mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk menanyai keluarga utama. Kali ini, dia sudah terlalu jauh, yang dapat menyebabkan pertempuran antara keluarga utama dan keluarga cabang. Untuk memastikan keselamatan Anda harus mundur dari Shanghai secepat mungkin. Tapi, jika saya pergi, saudara akan menjadi gila. Adelina Enzo berkata dengan cemas. Aiden Enzo telah kehilangan dirinya sekali, kali ini, jika dia menghilang lagi, akankah saudaranya dapat menahan pukulan itu? Poppy mengerutkan kening, dan berkata, aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Niat bos sangat jelas, kali ini, kamu harus dibawa kembali. Kamu telah melanggar aturan saat keluar kali ini. Kami telah melakukan banyak pekerjaan untuk melindungimu. Bahkan informasimu telah diubah. Pemimpin lainnya sudah sangat tidak puas denganmu dan bos. Adelina Enzo terdiam, melihat ke jendela, dan kemudian bertanya dengan nada memohon, Saudari Poppy, bisakah kamu menunggu kompetisi dunia ini? Setelah pertandingan selesai, aku akan melihat adikku lagi. Poppy mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian tersenyum sedikit, baik, aku berjanji padamu, tapi setelah membacanya, kita harus pergi. Adelina Enzo mengangguk dan mengepalkan tangan kecilnya dengan erat. Keesokan harinya, Villa Hanshan. Semua orang bersiap-siap, dan setelah memberi hormat kepada Tuan Jaurin,
tolong masukkan kuncinya ke dalam mobil. Aiden Enzo berdiri di gerbang Villa Hanshan, dan di belakangnya berdiri 6 master, Troya Mars, keluarga Jaorin, dan orang-orang Tergio Ziso dan Berto. Konvoi tidak ada habisnya. Aiden Enzo melirik cakrawala merah menandakan bahwa hari ini akan menjadi hari yang mendebarkan. Tuan Muda Enzo, semuanya sudah siap. Yaga Jaorin berdiri di samping Aiden Enzo dan berkata dengan hormat. Anggota keluarga Jaorin hari ini semuanya mengenakan pakaian biasa, dan mereka semua terlihat serius. Ayo pergi. Aiden Enzo memberi perintah, dan semua orang naik mobil. Konvoi, semua Mercedes-Benz, Cadillac, dan Rolls-Royce, keluar dari Hanshan Villa satu demi satu. Tujuan, Shanghai Plaza, tempat World Arena. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Shanghai hari ini sangat sibuk dan hidup. Semua stasiun TV dan platform siaran langsung menyiarkan World Group Arena hari ini, yang telah menciptakan momentum di dalam negeri dan internasional. Pagi-pagi sekali, delegasi pencaksilat dari 23 negara dan wilayah menuju tempat turnamen ring dunia dengan mobil khusus dari hotel masing-masing. Seluruh wilayah perkotaan, jalan utama menuju tempat turnamen ring dunia, semuanya ditutup. Dengan cara ini, juga untuk memastikan bahwa kelompok peserta dapat tiba di venue tepat waktu. Di jalan, banyak turis dan warga setempat melihat dengan penuh semangat ke mobil-mobil mewah yang melaju kencang. Banyak turis dari tempat lain bertanya dengan bingung, sial, apa yang terjadi di Shanghai hari ini? Mengapa ada begitu banyak mobil khusus dan jalan ditutup? Petik 2, ya, sepertinya sangat ramai. Mereka akan kemana? Warga menjelaskan sambil tersenyum, apakah Anda dari tempat lain? Hari ini adalah kompetisi seni bela diri dunia. Seni bela diri menantang aliansi seni bela diri global. Itu ada di Shanghai Square. Kompetisi dunia, sepertinya kelihatannya sangat kuat, apakah ini sangat hidup? Seseorang bertanya, tentu saja meriah. Tempatnya bisa menampung 100.000 orang. Menurut Anda, apalagi keluarga dan tokoh terkenal dari seluruh negeri bahkan dunia akan datang ke tempat tersebut untuk melihat gaya seni bela diri, kata warga dengan bangga. Ini adalah acara besar di Shanghai. Ini adalah acara akbar seni nasional. Ya Tuhan, luar biasa. Kalau begitu ayo kita pergi dan melihatnya. Segera setelah itu, aliran turis terus mengalir ke tempat arena grup dunia. Dan venue saat ini bisa dikatakan penuh dengan orang. Melihat sekeliling, tempat berbentuk cangkang telur yang besar itu penuh dengan orang, dan seluruh pemandangannya sangat megah dan hidup. Di tempat tersebut, ada orang-orang dari berbagai negara dan daerah, semuanya memegang bendera kecil mereka sendiri, atau memakai bendera, bersorak dan berteriak. Saat kamera menyapu, penonton menjadi semakin heboh. Acara yang luar biasa. Area paling sentral dari venue adalah platform kompetisi besar, dikelilingi oleh bendera, berkibar tertiup angin, total 23 tembakan, mewakili 23 negara dan wilayah yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Platform kompetisi di seluruh venue semuanya diaspal dengan berlian, dan butuh beberapa hari untuk menyelesaikan transformasi. Di sisi paling timur venue adalah area untuk perwakilan yang berpartisipasi. Di bagian tengah atas seluruh venue terdapat layar LCD surround 360 derajat, dengan total 8 sisi, menyiarkan proses kompetisi ini ke seluruh dunia ke segala arah. Tentu saja, ada ribuan petugas keamanan di tempat kejadian, semuanya berdiri dengan tertib di sekitar venue, di dalam dan di luar, semuanya berseragam-seragam keamanan hitam, semuanya dilengkapi dengan tongkat anti huru-hara dan senjata bius. Untuk mencegah keadaan darurat, Badan Keamanan Kota bahkan mengirimkan puluhan mobil patroli dan pejuang bersenjata lengkap ke pos di sekitar tempat tersebut. Prosedur keamanan untuk memasuki venue juga sangat ketat. Lagi pula, untuk acara sebesar itu, keamanan harus ada. Meski begitu, diam-diam, beberapa pasukan asing menyelinap ke tempat tersebut. Mereka berpura-pura menjadi turis atau kelompok yang berpartisipasi, dan mengikuti kerumunan ke tempat tersebut. Dan di pinggiran Shanghai, pangkalan lapangan sementara, selusin tenda, puluhan kereta, dan ratusan personel keamanan tempur bersenjata lengkap bersiaga. Di dalam tenda, Anda bisa melihat banyak peralatan elektronik, pemantauan, deteksi, dan layar pemantauan drone. Dan di tenda hijau di tengah, seluruh dindingnya penuh dengan layar LCD. Layar adalah pemantauan di sekitar venue, termasuk pintu masuk berbagai lorong, pintu masuk venue, dan gambar-gambar di dalam venue. Lapor ke Tuan Kanio, setengah jam kemudian,
arena grup dunia akan resmi dimulai, dan kami telah mengontrol dengan ketat area di sekitar tempat tersebut. Seorang pria jangkung, mengenakan seragam tempur hitam, baret hitam, dan senjata, berjalan masuk dan lapor. Di depan layar pengawasan, 7 atau 8 pria dan wanita parubaya berjas hitam semuanya menatap layar dengan serius. Di antara mereka, pria parubaya berwajah Tionghoa juga adalah Tuan Kanio, Migo Kanio, yang masuk. Dia berbalik pada saat ini, berdiri dengan tangan di belakang, dan memberikan perintah tegas, pantau dengan ketat, dan tidak ada keadaan darurat yang diizinkan. Juga, kelompok kekuatan yang disamarkan dan disusupi harus diawasi 1 lawan 1. Jika mereka memiliki perilaku lintas batas, ambil langsung. Ya, pria berseragam tempur itu menjawab dengan hormat, lalu berbalik dan pergi. Di dalam tenda, Migo Kanio melihat peta elektronik 3D dan berkata kepada bawahannya, hubungi Yaga Jaurin dan tanyakan berapa lama mereka akan tiba, dan laporkan penempatan kami ke Sibrano Targo. Ya, 1 orang menjawab. Pria parubaya lainnya, dengan wajah bulat, memakai kacamata dan selalu tersenyum, melirik ke layar pengawasan dan bertanya kepada Migo Kanio, Tuan Kanio, mengapa Anda membuat pertunjukan besar kali ini? Siapa yang Anda coba lindungi? Itu baru saja masuk, dan ini adalah tugas sementara yang diberikan pemimpin. Wajah Migo Kanio sedikit serius, dan dia berkata, Wakil Presiden Sen, Anda dapat melihat dengan jelas setelah membaca dokumen ini. Setelah berbicara, Migo Kanio menyerahkan file rahasia kepada Wakil Presiden Sen. Wakil Presiden Sen melirik hasilnya, dan tiba-tiba mengerutkan kening, dengan ekspresi panik di wajahnya, dan berkata dengan bodoh, ini. 12 kuil suci di barat juga telah menyelinap masuk. Tiba-tiba, itu masih merupakan kekuatan dari 4 kuil suci. Wajah Wakil Presiden Sen menjadi gelap, dan badai muncul di dalam hatinya. 12 kuil barat, semua orang itu adalah orang-orang yang tidak takut mati. Apa yang mereka coba lakukan dengan menyelinap ke negara itu? Migo Kanio mengangguk, dengan wajah serius, dan berkata, kali ini, target utama kami adalah orang-orang di 4 kuil ini. Begitu mereka melewati batas, kami akan segera memberangkatkan. Jika ada perlawanan, tembak dan bunuh. Tuan, apakah Anda ingin melakukan ini? Begitu konflik pecah dengan 12 kuil suci di barat, kami tidak akan dapat memikul tanggung jawab ini, kata Wakil Presiden Sen, merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Apa yang harus ditakutkan? Ini adalah wilayahnya, bukan tempat di mana mereka bisa masuk dan keluar dari 12 kuil suci di barat sesuka hati. Migo Kanio berteriak dengan suara yang dalam, dan kemudian berkata, selain itu, kali ini kami telah menerima perintah gabungan dari 3 panglima tertinggi, dipimpin oleh Sibrano Targo, selama lawan melewati batas, mereka semua akan diturunkan. Mendengar ini, Wakil Presiden Sen akhirnya menghela nafas lega. Karena itu adalah perintah bersama dari 3 panglima tertinggi, mereka hanya patuh. Memalingkan pandangannya, dia kembali ke Shanghai Fenghua Hotel. Hari ini, klan Gunung Fusang membawa 12 tuan muda dari klan untuk berpartisipasi di arena grup dunia. Osaze Yamashita saat ini mengenakan kimono hitam, dengan pedang di pinggangnya, bakiak kayu, pita putih diikatkan di kepalanya, dan wajah gelap dan marah. Di sampingnya berdiri Uesugi Yamashita dengan kimono putih. Di belakang mereka, ada 12 master karate muda, semuanya berseragam samurai biru abu-abu, semuanya memiliki wajah yang mengerikan. Mengikuti dari belakang dan berjalan keluar dari Hotel Fenghua. Di pintu, semua mobil Mercedes-Benz hitam. Uesugi Yamashita berbalik, mengangkat tangannya untuk menekan bahu Osaze Yamashita, dan berkata dengan serius, Osaze, kali ini terserah kamu, balas dendam saudaramu harus diambil kembali dari mereka di panggung kompetisi. Ya ayah, aku pasti membunuh orang-orang sombong itu dengan tanganku sendiri. Osaze Yamashita memiliki ekspresi muram di wajahnya, dan api kemarahan menari-nari di matanya. Uesugi Yamashita mengangguk, melambaikan tangannya yang besar, dan berkata dengan suara dingin, ayo pergi, tempat itu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Rumah Sakit Shanghai. Adelina Enzo sudah berdandan saat ini, duduk di kepala tempat tidur, menunggu kedatangan Poppy. Pintu bangsal didorong terbuka, dan Poppy mengenakan jaket hitam dengan rok merah panjang di dalamnya, terlihat sangat mempesona dan menawan. Dia adalah seorang wanita, tidak peduli dari sudut mana dia memandang, dia memiliki temperamen seksi, dan dia dapat merayu hati orang dengan setiap cemberut dan senyuman. Kakak Poppy, kamu akhirnya sampai di sini.
Adelina Enzo menatap Poppy dengan senyum di wajahnya, dan tidak sabar untuk bangun dan pergi. Poppy menggelengkan kepalanya tanpa daya, memandang Adelina Enzo yang sedikit bersemangat, dan berkata, apakah kamu terburu-buru pergi ke sana? Adelina Enzo tersenyum manis dan berkata, aku bisa melihat saudara. Saat dia berbicara, Adelina Enzo berdiri, dia meraih lengan Poppy dan hendak berjalan keluar. Namun, Poppy tidak bergerak, dia memandang Adelina Enzo dengan sedikit ketidakberdayaan dan rasa bersalah, dan berkata dengan suara rendah, maaf, kita mungkin tidak bisa pergi. Mendengar ini, hati Adelina Enzo bergetar, dan dia melepaskan lengan Poppy, memandangnya dengan bingung, dan bertanya, kenapa? Poppy tidak menjawab. Namun, di pintu di belakangnya, dua wanita jangkung dengan fitur halus masuk, mengenakan celana ketat hitam dan jaket hitam panjang. Itu kembar. Kedua wanita ini luar biasa, ada hawa dingin yang menusuk di tubuh mereka. Ada juga niat membunuh samar di matanya. Melihat kedua orang ini, hati Adelina Enzo menegang. Karena kedua orang ini bukan orang lain, melainkan pengawal pribadi bos. Di mana mereka muncul, itu berarti ada bos. Adelina Enzo menatap mereka dengan bingung, lalu mengalihkan pandangannya ke Poppy, dengan air mata berlinang, dan bertanya, saudari Poppy, kamu berjanji padaku, aku akan melihat dan pergi. Adelina Enzo cemas. Poppy juga menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah kecil Adelina Enzo, dan berkata, maaf, bos bermaksud kamu harus pergi sekarang. Selain itu, bos sudah ada di depan pintu. Petik 2. Adelina Enzo cemas, dan memohon, saudari Poppy, tolong, biarkan aku melihatnya, begitu aku melihat kakakku, aku akan pergi. Poppy tidak tahan melihat Adelina Enzo sedih. Dia berbalik dan menatap dua wanita di pintu. Yang terakhir menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara dingin, maksud bos, Nona Adelina Enzo harus pergi sekarang. Poppy tidak punya pilihan selain memegang tangan kecil Adelina Enzo dengan kedua tangan, dan menghibur, di masa depan, jika kamu punya kesempatan, kamu masih bisa kembali, ayo pergi dulu, jangan buat bos menunggu terlalu lama. Adelina Enzo menangis, kepala kecilnya pengap. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, berlari ke samping tempat tidur, mengeluarkan pena dan kertas, dan menulis beberapa kata. Kemudian, dia melipat kertas itu menjadi 1000 bangau kertas dan meletakkannya di samping tempat tidur. 1000 bangau kertas adalah sesuatu yang biasa dia lipat dan mainkan ketika dia masih kecil. Aiden Enzo akan mengerti. Kemudian, Adelina Enzo dengan enggan pergi dari sini. Di pintu, Bentley putih sudah lama menunggu. Poppy membuka pintu belakang, Adelina Enzo melihat kembali ke rumah sakit, dan dengan enggan masuk ke dalam mobil. Setelah itu, Poppy masuk ke dalam mobil, duduk di kopilot, dan meninggalkan Audi A8L hitam di depan dan belakang, serta keluar dari pintu rumah sakit. Tepat saat mobil akan pergi, sebuah Mercedes-Benz berhenti di gerbang rumah sakit. Di dalam mobil, kakak perempuan tertua Greta Emei dan Diano Pan turun. Mungkin itu adalah intuisi seorang wanita. Greta Emei melirik Bentley putih yang perlahan lewat. Greta Emei melihat sekilas jendela belakang yang perlahan ditutup. Ada dua gadis, satu murni dan cantik, dengan air mata di wajahnya. Di sampingnya, duduk seorang pria berkacamata hitam lebar, dengan rambut keriting dan kulit terawat, berusia sekitar 40 atau 50 tahun dan memiliki temperamen seorang raja. Ayo pergi, kata Diano Pan sekarang. Greta Emei tersadar, berbalik dan mengikuti Diano Pan ke rumah sakit. Segera, mereka datang ke bangsal yang dikatakan Aiden Enzo, tetapi mereka hanya melihat perawat merapikan tempat tidur. Perawat, di mana pasiennya di sini? Greta Emei mengerutkan kening, merasa panik. Perawat berkata, saya baru saja menjalani prosedur pemulangan. Dipulangkan, Diano Pan bertanya dengan cemas, apakah Anda tahu kemana mereka pergi? Perawat menggelengkan kepalanya dan meninggalkan bangsal. Di bangsal, Diano Pan dan Greta Emei saling memandang dengan heran. Dalam sekejap, Greta Emei memikirkan sesuatu, dan berkata, cepat, Bentley putih itu. Setelah itu, dia dan Diano Pan keluar dari rumah sakit dan melihat ke pintu, tetapi Bentley putih itu telah menghilang. Wajah Diano Pan menjadi gelap, dan dia berkata, saya harus memberitahu Tuan Muda Enzo dengan cepat. Setelah itu, dia memutar nomor telepon Aiden Enzo, dan suara Aiden Enzo terdengar dari ujung telepon, bertanya, Pan, apakah Anda akan pergi ke Shanghai? Bagaimana kabar kakak saya sekarang? Diano Pan terdiam sejenak,
dan kemudian berkata dengan nada menyalahkan diri sendiri, "Tuan Muda Enzo, kami belum melihat Nona." Perawat di rumah sakit mengatakan bahwa Nona telah dipulangkan. Klik, di ujung lain telepon, Aiden Enzo sedang duduk di dalam mobil saat ini, dan mobil itu memasuki pintu tol Shanghai. Kulitnya menjadi gelap, dan dia segera menjadi gugup. Dia bertanya dengan suara yang dalam, dia keluar dari rumah sakit. Apa yang terjadi? Siapa yang membawanya keluar? Dianopan melirik Greta Mei di sampingnya, dan menjawab, "Aku tidak tahu, rumah sakit tidak bisa memeriksanya ke catatan manapun." Mendengar ini, hati Aiden Enzo tiba-tiba tegang. Siapa yang mengambil adiknya? Apa tujuan mereka? Pluto Hades. Jika itu tidak baik untuk saudara perempuan saya harus memiliki perlawanan. Aku akan segera ke sana. Setelah mengatakan ini, Aiden Enzo menutup telepon. Vivian Low, yang berada di samping, memegang erat tangan Aiden Enzo, dan bertanya, "Ada apa, suamiku? Apa yang terjadi?" Ekspresi Aiden Enzo suram, dengan sedikit rasa dingin di matanya, dan dia berkata, "Adelina pergi." Mendengar ini, Vivian Low mengangkat alis bersama, "Apa yang terjadi?" Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada bawahan di depan, "Silakan, mereka yang berpartisipasi di arena grup dunia akan melanjutkan ke tempat, dan minta Tergio Ziso untuk memindahkan beberapa orang ke mobil saya. Pergi ke rumah sakit dulu." "Ya, Tuan Enzo," pria itu menjawab, dan mengatur walkie-talkie. Segera, konvoi berpisah di persimpangan, dan mobil Aiden Enzo, diikuti oleh 4 mobil, langsung menuju ke rumah sakit Shanghai. Mobil-mobil lainnya pergi ke World Challenge Arena. Di dalam mobil tertentu, Rebecca Jaurin melihat mobil Aiden Enzo berpindah jalur, dan buru-buru berteriak kepada pengemudi, "Cepat, ikuti mobil saudara Aiden Enzo." Di sini, mobil Aiden Enzo segera tiba di rumah sakit Shanghai. Dia sangat cemas, keluar dari mobil, dan melihat Dianopan dan Greta Mei di depan pintu. "Apa yang terjadi?" Aiden Enzo bertanya. Greta Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona pasti dibawa pergi oleh seseorang yang dia kenal dengan baik. Ada 4 orang di Bentley putih. Kecuali pengemudi dan Nona Adelina, saya tidak mengenal 2 orang lainnya. Satu sekitar 20 atau lebih. Satu seusiaku dan terawat dengan baik." Aiden Enzo segera berkata kepada Tergio Ziso yang mengejarnya, "Cepat dan hubungi saudara-saudara di Shanghai, perhatikan Bentley putih, cari seluruh kota." Tergio Ziso mendapat perintah dan segera mengaturnya. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.